Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama Wong Anime. Setelah keluarnya trailer terbaru kemarin untuk season 2 part 2, Wong Anime tertarik untuk membahas mengenai peristiwa apa sajakah yang akan terjadi nanti di season 2 part 2 Juli. Mari kita bahas sama-sama. Sebelumnya, Wong Anime mohon maaf kalau terjadi kesalahan di video ini. Season 2 ini akan menjadi event yang full of action. Tentunya bagi kalian yang pernah menonton trailer season 2 yang telah Wong Anime kasih subtitle, kalian bisa melihat kalau Rimuru sudah bosan dengan skema-skema Clayman dan sekarang ini berupaya menyelesaikan masalah tersebut secepatnya. Tidak hanya konflik dengan Clayman, terdapat juga peristiwa lain yang tentunya akan menentukan jalan cerita di season 2 part 2 nanti. Berikut ini adalah 10 peristiwa yang akan terjadi di season 2 part 2. Mengingat video ini membahas apa yang akan terjadi di season 2 part 2, maka dipastikan kalau video ini akan mengandung spoiler berat. Kalian siap? Berikut adalah 10 peristiwa tersebut. 1. 4 Ultimate Skill. Kita tentunya mengetahui kalau pasca evolusi Rimuru menjadi True Demon Lord, Rimuru berhasil memperoleh 2 ultimate skill yang merupakan 2 inti dari kekuatannya. Ultimate skill pertama yang dia miliki adalah Raja Kebijaksanaan Raphael, yang merupakan skill paling penting yang dimiliki oleh Rimuru. Skill ini membuat Rimuru memiliki partner dan support yang sangat bisa dipercaya, yang bisa mengurusi masalah-masalah pelik yang Rimuru pikirkan menggunakan data yang dia miliki. Sedangkan skill kedua adalah Raja Kerakusan Beelzebub, yang merupakan senjata Rimuru dalam pertarungan. Mengingat kemampuan ini berfokus pada kemampuan untuk memakan, maka kemampuan ini cocok untuk bertahan dan menyerang. Ultimate skill yang satu ini juga memiliki kemampuan lainnya yang sangat bermanfaat, seperti kemampuan untuk menyimpan berbagai item, senjata, atau bahkan skill seperti layaknya inventory di game-game. Kemampuan untuk membagikan dan mengambil skill para bawahannya, dan juga kemampuan lainnya. Setelah Rimuru berhasil membebaskan Veldora, Raphael berhasil mengekstrak dan mengevolusikan 2 skill lainnya, sehingga Rimuru memperoleh 2 ultimate skill lagi. Ultimate skill ketiga yang Rimuru miliki adalah Raja Perjanjian Uriel, yaitu kemampuan yang berfokus pada manipulasi hukum dunia. Dan ultimate skill terakhir yang Rimuru miliki adalah Raja Badai Veldora, yang membuatnya mampu memanifestasikan Veldora selama Veldora mengizinkannya. Dengan 4 ultimate skill sekaligus, Rimuru adalah salah satu entitas yang kemudian diperhitungkan sebagai salah satu kekuatan terbesar di Tensura. 2. Chef, Self-Regeneration, dan Perfect Memory. Setelah peristiwa invasi kerajaan Falmouth atas negara Tempest yang berakhir dengan evolusi Rimuru menjadi Awakened Demon Lord, Rimuru berhasil membangkitkan ratusan monster yang dibunuh oleh pasukan kerajaan tersebut. Para monster yang meninggal tersebut kemudian masing-masing memperoleh kekuatan sesuai dengan penyesalan dan tekad yang mereka miliki setelah meninggal. Beberapa yang masih anak-anak bangkit sebagai orang dewasa dikarenakan suara dunia mendengar teriakan jiwa mereka. Beberapa yang lain memperoleh skill akibat kebangkitan mereka ini. Namun selain anomali yang terjadi pada tubuh mereka, mereka juga memperoleh 2 kemampuan utama. Kemampuan pertama adalah Perfect Memory, yaitu kemampuan untuk memperoleh kembali ingatan yang mereka miliki sebelum kematian. Namun kemampuan ini juga membuat mereka memperoleh kekebalan atas serangan spiritual yang menyerang mental dan psikis mereka. Kemampuan kedua adalah Self-Regeneration, membuat mereka hampir abadi. Bahkan jika pisau ditusukkan ke kepala mereka, mereka mungkin hanya akan merasa gatal. Dengan 2 kemampuan ini, mereka bisa dipastikan akan menjadi aset penting bagi Tempest ke depannya. Sementara bagi Shion, tekad dan penyesalannya di dunia kematian membuatnya memperoleh sebuah unique skill yang luar biasa kuat. Unique skill yang bernama Chef ini tidak hanya membuat Shion mampu memasak dengan enak, tapi juga membuatnya mampu menerapkan kemampuan memasak di dalam pertarungan, membuat memotong tubuh musuh menjadi semudah memotong makanan. Dan tidak hanya itu, skill ini juga membuat Shion mampu memanipulasi anatomi makhluk hidup sehingga dia bisa membuat seseorang masih hidup walaupun anggota tubuhnya tercerai-berai. 3. Kemunculan Duta Sarion.
Ketika kabar peristiwa penyerangan kerajaan Falmouth ke negara Tempest mulai terdengar, satu persatu para sekutu Tempest mulai datang untuk membantu Tempest. Para kurcaci datang dengan pasukan kuda terbang mereka, sementara Fuze datang dengan para petualang dari Asosiasi Kebebasan yang sudah bertekad untuk mati dengan keseriusan di wajah mereka. Ya, walaupun mereka terlambat karena Rimuru sudah membantai habis para pasukan Falmouth. Nah, di tengah datangnya satu persatu para sekutu Tempest tersebut, datanglah seseorang yang asing ke ibu kota Rimuru yang diiringi dengan beberapa orang berjubah. Hal yang pertama dia lakukan adalah mengejek Raja Gazel Dwargo yang dikenal sebagai sang raja pahlawan di depan orang-orang dan menyebutnya sebagai raja yang senang bersembunyi. Karena kita tentunya tahu kalau negara Dwargon terletak di bawah gunung dan gua alami. Ternyata orang yang punya nyali untuk mengejek Raja Gazel Dwargon tersebut adalah Elalud Grimwald, Perdana Menteri dari negara sihir Elf Sarion dan merupakan paman dari Kaisar Sarion, Elmesia Elur Sarion. Kedatangannya ke Tempest memiliki dua tujuan utama. Pertama, dia ingin mengetahui mengenai sosok Rimuru yang telah berhasil membuat putrinya betah tinggal di Tempest. Kedua, dia ingin mengevaluasi sendiri mengenai negara Tempest. Apakah negara ini adalah negara yang ramah ataukah negara yang merupakan ancaman terhadap negara lain. 4. Arah negara Tempest. Setelah peristiwa penyerangan Falmouth, Rimuru kemudian melakukan pertemuan dengan para petinggi negara-negara sekutu Tempest. Dari pihak Dwargon tentu saja diwakili langsung oleh Raja Gazel Dwargo sendiri. Di pihak Kerajaan Blue Moon terdapat Fuze yang merupakan ketua Asosiasi Kebebasan. Sedangkan sebagai pengamat, Elalud yang masih belum menentukan sikap atas negara Tempest memperhatikan jalannya pertemuan. Seiring dengan berjalannya rapat ini dan kedekatan Gazel Dwargo dengan Rimuru, pada akhirnya Elalud lebih condong ke persahabatan. Di pertemuan ini Rimuru kembali menegaskan mengenai keinginannya untuk bersahabat dengan manusia. Namun hal ini tidak akan pernah terjadi selama manusia menganggap kalau negara monster Tempest sebagai negara lemah. Rimuru belajar dari kerajaan Falmouth mengenai hal ini. Untuk itulah langkah pertama yang akan Rimuru lakukan supaya negaranya tidak diremehkan oleh manusia adalah membuat para manusia menyingkirkan ide mereka yang menganggap kalau negara monster bisa dikuasai. Untuk itu Rimuru akan menjadi Raja Iblis, karena Raja Iblis adalah simbol kehancuran manusia dan manusia tidak akan mungkin akan bermusuhan dengan Raja Iblis melalui pendekatan militer. Dengan menjadi Raja Iblis, dia memperoleh langkah pertama untuk mencapai tujuannya. Hal ini kemudian didukung oleh Raja Dwargon dan didukung pula oleh Elalud Grimwald sebagai kebijakan sekutu yang mendukung Tempest. 5. Jamuan Walpurgis. Pada saat pertemuan antara Rimuru dengan para wakil negara tersebut, Ramiris datang dan memberitahukan kepada Rimuru kalau Tempest akan hancur. Setelah dikorek lebih lanjut, ternyata diketahui kalau 3 dari 10 Raja Iblis akan menginisiasi pertemuan dengan para Raja Iblis lainnya yang dikenal dengan sebutan Jamuan Walpurgis. Pertemuan ini diinisiasi oleh Clement, Milim, dan juga Frey. Dan pertemuan ini akan membahas mengenai sikap mereka atas negara Federasi Jura Tempest yang dianggap bekerja sama dengan Raja Iblis Carrion untuk menggulingkan Clement dari posisinya sebagai Raja Iblis. Inilah yang menyebabkan Ramiris mengatakan kalau negara Tempest akan hancur karena jika Clement berhasil mempengaruhi Raja Iblis lain untuk menganggap kalau Rimuru adalah musuh, maka bisa dipastikan kalau 10 Raja Iblis akan secara otomatis menjadi musuh Rimuru. Walaupun pada akhirnya Ramiris teralihkan karena manga yang dibaca Veldora. Rimuru pun pada akhirnya meminta kepada Ramiris untuk ikut dalam pertemuan tersebut supaya Clement tidak bisa menjalankan skema liciknya. Dan di pertemuan tersebut akan terjadi beberapa hal menarik yang tentunya tidak hanya mengubah nasib Rimuru, namun juga akan mengubah arah perpolitikan dunia nantinya. 6. Kemunculan kumbang dan lebah. Dalam perjalanan Rimuru menuju ke Jamuan Walpurgis bersama Ramiris, Sion, Treni, Beretta, dan Rangga, Rimuru kemudian menunjukkan kepada Ramiris 2 monster serangga yang sebelumnya telah dia namai, namun sayangnya di animenya tidak pernah diperlihatkan wujudnya. Monster yang kemudian diketahui sebagai insektar ini terdiri atas 2 jenis monster serangga, yaitu monster kumbang yang Rimuru namai dengan nama Zekion, dan monster lebah ratu tentara yang Rimuru namai dengan nama Apito. Kalau kalian melihat season 1 dan OVA dari Tensura, kalian akan tahu kalau madu yang Rimuru gunakan untuk melawan Milim dan disebutkan oleh Pertapa Agung bisa digunakan untuk mengobati seorang putri bangsawan di OVA 5 adalah madu buatan Apito.
Sayangnya mereka masih belum akan beraksi hingga season 4 atau season 5. Tapi kalian harus ingat nama dari kedua serangga ini, karena dua serangga ini akan menjadi sangat penting di masa depan. 7. Peperangan. Sementara Rimuru menghadiri pertemuan penting di jamuan Walpurgis, Benimaru memimpin pasukan persekutuan Tempest dan Yurazania melawan pasukan Jistaff pimpinan salah satu 5 jari Clayman, yaitu si jari tengah Yamza, yang telah menggabungkan diri mereka dengan para penyembah naga pimpinan Midray. Dalam pertempuran ini, Benimaru melancarkan taktik penyergapan. Sementara para pasukan Guild membentuk lubang-lubang di dasar bumi menggunakan sihir bumi yang mereka miliki, para majin yang berhasil terbang kemudian diserbu oleh para pasukan Dragon Youth dari atas. Sementara itu, Guild dan Fobio melawan 2 badut dari aliansi badut, yaitu Tyr dan Footman. Di sisi lain, Benimaru, Alphys, dan juga Sufia melawan Yamza, Midray, dan juga Hermes, yang keduanya adalah bawahan dari Milim. Dalam pertempuran ini, Yamza yang kemudian berubah menjadi Charybdis berhasil Benimaru kalahkan dengan sekali serang. Sementara para penyembah naga dan para majin anak buah Clayman pada akhirnya menyerah. Di sisi lain, Fobio yang dibantu oleh Guild tidak berhasil membalaskan dendamnya kepada para badut karena mereka terlalu kuat. 8. Shuna versus Adalman. Salah satu yang Wong Anime suka dari light novel jika dibandingkan dengan web novel adalah karena di web novel banyak para tokoh yang perannya sudah dianggap selesai malah dilupakan sama sekali. Di web novel, Shuna hampir tidak pernah diceritakan pertarungannya dan perannya. Sementara di light novel, Shuna memiliki peran yang luar biasa menonjol sebagai sekretaris Rimuru. Sementara Benimaru dan para bawahannya melawan pasukan persekutuan Jistaff dan penyembah naga yang akan menyerbu ke Yurazania dan Tempest, Shuna bersama dengan Hakuro dan Shoei melakukan penyerbuan melalui rute lain ke ibu kota negara boneka Jistaff, yaitu kota Amalita. Pada pertempuran ini, mereka kemudian dicegat oleh para pasukan undead yang dipimpin oleh seorang necromancer bernama Adalman. Mengingat Adalman adalah pengguna sihir, maka Shuna sendirilah yang melawannya. Sementara itu Hakuro melawan salah satu undead yang ahli berpedang yang ternyata memiliki keahlian berpedang yang setara dengannya. Sementara Shoei melawan naga zombie yang ada di sana. Dalam pertarungan yang ternyata pertarungan strategi tersebut, Shuna berhasil mengalahkan Adalman dengan menjebaknya sehingga dia menggunakan sihir disintegration yang kemudian Shuna balikan sehingga sihir tersebut kemudian menghancurkan Adalman beserta seluruh pasukan undeadnya. 9. Rimuru versus Clayman. Highlight paling besar yang kemungkinan akan menjadi inti cerita dari season 2 part 2 adalah pertarungan antara Rimuru melawan Clayman. Pada pertemuan Walpurgis, pihak-pihak yang berseteru baik itu dari pihak Clayman dan pihak Rimuru masing-masing mengeluarkan argumen dan saling menyangkal hingga kemudian Rimuru menendang kursi yang dia duduki ke arah Clayman. Geek Crimson sebagai pemimpin jamuan kemudian menanyakan kepada Rimuru apakah dia akan mendeklarasikan dirinya sebagai Raja Iblis, dan Rimuru kemudian menanggapi positif perkataan Gi tersebut. Setelah pernyataan Rimuru yang menginginkan dirinya menjadi Raja Iblis, Gi kemudian menyuruh Rimuru untuk membuktikan kemampuannya. Begitu pula Clayman. Pada pertarungan ini Rimuru terlihat sekali berada di atas angin. Shion berhasil melukai Clayman dengan sangat parah, namun karena Milim ikut bertarung, Rimuru terpaksa harus menghadapi Milim. Pada pertarungan ini, Clayman berubah beberapa kali dan bahkan sempat berevolusi menjadi Raja Iblis sejati. Namun mengingat Rimuru jauh lebih kuat daripada Clayman, maka Clayman tidak bisa melakukan apa-apa dan pada akhirnya berhasil dikalahkan oleh Rimuru. 10. Octagram. Pasca kekalahan Clayman dari Rimuru, terjadi perombakan besar-besaran atas komposisi para Raja Iblis. Frey dan Carrion yang sebelumnya adalah salah satu anggota dari 10 Raja Iblis mengundurkan diri dari posisi ini karena mereka menyadari kelemahan diri mereka. Mereka kemudian secara resmi mengumumkannya di hadapan para Raja Iblis lainnya dan kemudian mengumumkan kalau mereka akan menjadi bawahannya Milim. Dengan terbunuhnya Clayman, mengundurkan dirinya Frey dan Carrion dari posisi Raja Iblis, dan naiknya Rimuru sebagai Raja Iblis baru, maka jumlah dari Raja Iblis saat ini menjadi 8 orang Raja Iblis. Geek Crimson kemudian menyuruh Rimuru sebagai orang baru untuk memikirkan nama baru untuk 8 Raja Iblis tersebut. Dan Rimuru pun kemudian mengusulkan Octagram yang diambil dari geometri sebagai nama baru. Octagram ini pada dasarnya adalah bintang dengan 8 sudut sehingga dirasa cocok oleh Rimuru untuk dijadikan nama baru.
Usulan ini ditanggapi positif oleh seluruh peserta jamuan dan pada akhirnya menjadi nama resmi para Raja Iblis yang baru. Terbentuknya organisasi Raja Iblis terbaru ini pada akhirnya memicu peristiwa-peristiwa penting lainnya di masa depan dan mendorong negara-negara manusia terutama di negara-negara barat untuk menanggapi para Raja Iblis ini lebih serius dan pada akhirnya posisi Rimuru berhasil dianggap serius sebagai pemimpin negara monster Jura Tempest. Sebuah kekuatan yang tidak lagi dianggap sebelah mata oleh negara-negara lain. Baiklah semuanya, itulah 10 peristiwa yang Wong Anime prediksi bakal muncul dan terjadi di season 2 part 2. Gimana? Kalian puas dengan pembahasan ini? Kalau kalian masih belum puas, Wong Anime akan mengupdate video-video terbaru di channel ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan bel notifikasi. Assalamualaikum dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.